Assalamualaikum semua teman-teman aku. Hari ini saya ada beberapa hal saya mau jelaskan. Tadi aku lihat berita orang Indonesia pergi depan kedutaan Iran nangis karena Khamenei mati. Memang Khamenei leader negara kalian. Khamenei Syiah, kalian Sunni. Itu bedanya. Pertama kamu harus paham itu. Dan kamu tidak pernah rasain apa yang orang Iran di dalam Iran rasakan. Jadi tolong jangan so-soan. Oke? Tidak usah nangis-nangis. Kamu kalau benar-benar mau misal yang marah sama apa yang terjadi, kamu pergi depan kedutaan negara ini apa yang buat mati Khamenei, itu udah. Tidak usah pergi depan yang negara itu, kedutaan Iran. Oke? Yang kedua, dalam 2 hari perang Iran sama Israel dan Amerika, baru 400 orang aja yang mati. Dalam 2 hari perang besar begini baru 400 orang aja yang mati. Tapi dalam demo kemarin 40.000 mati. Semuanya langsung nembak kepala. Sini atau jantung, kepala jantung, kepala jantung. Orangnya aja pergi rumah sakit. Polisi bilang dokter tidak boleh sembuhin. Tidak boleh dokter-dokternya disembuhin, orangnya di demo bawa ke rumah sakit, tidak diizin buat sembuhin. Yang ini kedua. Yang ketiga, kenapa Khamenei dihabiskan sama Israel? Khamenei habis 45 tahun setiap hari habiskan sholat. Mereka bilang negaranya tidak muslim, kita harus habiskan di dunia. Itu bukan yang hanya Israel doang. Negara manapun tidak terima. Tetangga kita bilang, saya mau habiskan kamu, dia mau bikin nuklir, dia bukti-buktinya mau bikin nuklir untuk habiskan tetangganya. Itu yang membuat negara kita hancur. Itu yang buat cara salah pikirnya dia, bikin negara kita hancur. Sekarang dia udah mati. Sekarang mereka tidak mampu perang sama US. Udah mulai rakyat-rakyat kayak Dubai, kayak Saudi, kayak gini. Emang salah Saudi di mana kalian rakyat di negaranya Saudi? Di bandara, di mall, di hotel. Orang-orang biasa aja mati. Itu yang sifat-sifat rejim yang begini kalian lihat pakai mata. Apa yang di berita ini mereka bilang kalian itu bohong, itu disuap sama Iran. Rejim-rejimnya Iran suap mereka buat bohongin kalian. Kamu dari rakyat-rakyat Iran aja yang tanya berita yang benar. Apa yang kalian di news di TV lihat itu bohong. Full 100% itu bohong. Jangan percaya sama sekali. Itu rejim itu akan pasti habis. Pasti rejim ini pasti pergi. Dan kita pasti membalas yang orangnya belah-belahin Khamenei tanpa pikir. 40.000 orang itu mati, itu not kidding, not bercanda. Itu pasti ada balas dendam. Sebentar, beberapa hari lagi, orang dalam Iran, rakyat Iran, ada tenaganya, ada powernya, pasti balas dendam satu persatu yang orang yang mati di dalam demo ini, yang pegang senjata api buat mati orang Iran. Tolong, jangan bela-belain Khamenei, tidak perlu demo-demo depan kedutaan, nangis-nangis. Emang Khamenei bukan leader kalian, tolonglah paham. Iran aja beberapa jauh dari sini. Kalian aja tidak pernah lihat ketemu Khamenei dari depan. Khamenei aja Muslimnya Syiah, kalian Sunni. Siapa yang buatin kalian, kamu pikir cara pikirannya begitu? Faham, kalian dosa. Kalau bela-bela yang salah, masalah itu aku mau jelasin kalian. Semua orang di dunia ini tidak bisa debat sama Amerika dan Israel. Amerika dan Israel tidak bisa kita berdebat. Kita harus lembut dan baik sama mereka. Karena mereka punya tenaga. Kita bikin masalah sama mereka, negara kita habis. Sekarang aku lihat di Instagram, banyak orang salahin presiden Indonesia. Kenapa lembut-lembut sama Israel? Mau tidak mau dia harus begitu. Karena mereka ada power. Kita tidak ada power. Dalam apapun. Kamu lihat orangnya yang jelek-jelek mau habiskan Amerika dan Israel. Negaranya hancur. Kamu aja lihat sendiri. Berapa 50 negara yang Islam. Kamu lihat. Hancur. Hanya Saudi, Dubai bagus karena dia baik sama Amerika. Gimana bisa orang mampu, negaranya sukses maju, tapi mau habiskan Amerika, mau habiskan Israel? Tidak ada. Di dalam dunia ini, negara tidak mampu challenge sama Amerika dan Israel. Ingat itu. Tidak ada yang mampu. Di dalam teknologi, di dalam mata uang, di dalam cara pikirnya, semuanya tidak ada yang mampu. Ya, teman-teman, Reza Pahlavi serukan rakyat turun ke jalan setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Nah, teman-teman, pemimpin tertinggi Iran resmi meninggal akibat serangan yang diluncurkan oleh Amerika dan Israel, sehingga dikabarkan rakyat turun ke jalan. Kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah resmi dikonfirmasi stasiun televisi pemerintah Iran pada Minggu 1 Maret 2026. Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menghantam kantornya di Teheran pada hari Sabtu. Kabar ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari putra mahkota Iran di pengasingan, Reza Pahlavi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Minggu pagi, putra sulung Shah Iran yang digulingkan pada Revolusi 1979 menyebut
peristiwa ini sebagai akhir dari era Republik Islam. Reza Pahlavi yang kini menetap di Amerika Serikat menyampaikan pesan terbuka kepada rakyat Iran yang menyebut kematian Khamenei sebagai peluang untuk perubahan rezim secara total. Ali Khamenei, tawa waktu yang haus darah, pembunuh puluhan ribu anak-anak paling berani di Iran, telah dihapus dari halaman waktu. Dengan kematiannya, Republik Islam juga telah berakhir dalam praktik dan akan segera bergabung dengan tempat sampah sejarah, tulis Reza Pahlavi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia juga menegaskan bahwa upaya apapun untuk menunjuk penerus Khamenei tidak akan memiliki legitimasi di mata rakyat. Pahlavi secara khusus menyerukan kepada aparat keamanan Iran untuk berhenti membela pemerintah saat ini. Kepada militer, penegak hukum, dan pasukan keamanan, setiap upaya untuk mempertahankan rezim yang jatuh pasti akan gagal. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk bergabung dengan bangsa ini, tegasnya. Pahlavi menutup pernyataannya dengan seruan aksi massa di jalan. Waktu untuk kehadiran yang masif dan menentukan di jalanan sudah sangat dekat. Bersama-sama, bersatu, dan teguh kita akan mencapai kemenangan tertinggi, lanjutnya. Berdasarkan laporan media pemerintah Iran, Dewan Keamanan Nasional tertinggi menyatakan Khamenei tewas di kantornya saat sedang menjalankan tugas. BBC sebelumnya mengonfirmasi adanya kerusakan signifikan pada kompleks Leadership House di Teheran melalui citra satelit. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer untuk melumpuhkan ancaman rezim Iran. Kemudian, sumber intelijen menyebut sekitar 40 pejabat Iran turun tewas dalam rangkaian serangan udara tersebut. Kondisi terkini di kawasan Timur Tengah. Pasca kematian Khamenei, situasi Timur Tengah memanas secara drastis. Korps Garda Revolusi Islam telah mengeluarkan ancaman serangan balasan yang diklaim sebagai operasi ofensif paling dahsyat dalam sejarah. Hingga berita ini diturunkan, serangan balasan yang diduga berasal dari Iran telah dilaporkan terjadi di wilayah Dubai, Doha, Bahrain, dan Kuwait, titik-titik yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat atau sekutunya. Bulan Sabit Merah melaporkan lebih dari 200 orang tewas di seluruh Iran akibat serangan udara tersebut. Salah satu serangan dilaporkan menghantam sekolah perempuan yang menewaskan sedikitnya 108 orang. Nah, teman-teman, itulah mengenai bagaimana dengan situasi di Timur Tengah pasca Amerika dan juga Israel yang melakukan serangan kepada Iran. Itulah Ali Khamenei wafat, Reza Pahlavi justru puji Trump dan serukan rakyat Iran turun ke jalan. Ketegangan Iran Amerika Serikat memasuki babak baru setelah tokoh oposisi Iran di pengasingan Reza Pahlavi secara terbuka memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas operasi militer yang disebut menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform X pada Minggu 1 Maret 2026, putra mendiang Shah Iran itu menyebut operasi militer bertajuk Epis Fury sebagai titik balik sejarah
bagi rakyat Iran. Nilai langkah Washington dan Tel Aviv sebagai jawaban atas seruan lama rakyat Iran yang menginginkan dukungan dunia bebas untuk mengakhiri kekuasaan Republik Islam. Nah, teman-teman, itulah ya mengenai situasi di Timur Tengah. Ya, silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.